Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat ya nak ya. Ya Pak. Semangat untuk mengikuti Ya, Pak. pembelajaran. Dan kita berjumpa kembali pada pagi ini pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Adapun topik pada hari ini itu tentang Asta Aishwarya. Asta Aishwarya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik ya. Astung? Ya. Astung Kare. Nah, jadi posisi sehat, posisi baik yang kita alami pada saat ini merupakan salah satu warunugraha dari Sang Hyang Widiwasa. Atas paicenya, atas anugerahnya kita bisa beraktivitas, kita bisa berjumpa kembali pada hari ini meskipun tatap mukanya dalam bentuk virtual. Ya. Namun terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan mengaturkan puja dan doa agar senantiasa selalu dilimpahkan warunugrahanya kepada kita semua. Ambil sikap, asana. Om prasada stiti sarira suci dirmala yanama swaha. Pranayama. Kara sudana. Om sudamam swaha. Om mati sudamam swaha. Amusti karana. Om Saraswati Namastubhyam Waradika Merupini Widirabam Karisyami Sidir Bawantum Sada. Om Saraswati yang Maha Mulia, semoga kami dilindungi dan dilimpahi cahaya pengetahuan yang suci. Bebaskanlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya yang terang. Astung. Hari. Di dalam lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar kalian, kalian banyak tentunya menjumpai tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti rumput, ya, pepohonan-pepohonan. Dalam benak kalian, siapakah kira-kira yang menanam itu? Begitu banyaknya tanaman yang tumbuh, begitu banyaknya ragam tumbuhan yang ada, ya, sangat banyak sekali. Jadi salah satu keberadaan tumbuhan tersebut, salah satu penyebabnya adalah merupakan kemahakuasaan dari Sang Hyang Widiwasa. Ya, kemahakuasaan Sang Hyang Widiwasa. Sehingga tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, dan kita, umat manusia menjadi ada di muka bumi ini merupakan kemahakuasaan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Maka patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri atas warunugraha yang sudah diberikan kepada kita semua. Sehingga salah satunya adalah berupa kesehatan, kondisi yang baik, sehingga kita bisa bertatap muka kembali pada hari ini dalam kondisi yang baik pula. Dalam ajaran Pancasrada, 5 dasar keyakinan Hindu, ya, yang pertama adalah Brahman, percaya dan yakin dengan adanya Sang Hyang Widi.
dalam diri kalian tanamkan rasa percaya dan yakin akan adanya Sang Hyang Widi. Kenapa? Karena berkat warenugraha beliaulah kita bisa lahir, kita bisa hidup, kita bisa menikmati keadaan alam yang indah. Keseluruhan itu merupakan kemahkuasaan dari Sang Hyang Widi Wase. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjabarkan pengertian Asta Aiswarya. 2, menjabarkan bagian-bagian Asta Aiswarya. 3, cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aiswarya. Dan yang keempat, sloka dan mantram terkait dengan Asta Aiswarya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Bapak akan kutipkan salah satu sloka yang terdapat di dalam Svetasvatara Upanishad, bab 6, sloka 11, yang berbunyi, Eko Dewas Sarwa Butesu Gudas, Sarwa Wiapi Sarwa Butantar Atma, Karma Diat Sas Sarwa Buta Divasas, Saksi Ceta Kevalo Nirgunasca. Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala inti hidupnya semua makhluk. Hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal bebas dari kualitas apapun. Nah, jadi kalau kita simak dari terjemahan sloka di dalam Upanishad ini, dikatakan bahwa Tuhan yang tunggal bersembunyi pada semua makhluk. Dalam ajaran Pancasrada, poin kedua, yaitu Atman, percaya dan yakin dengan adanya Atman. Pengertiannya adalah, Atman merupakan percikan kecil dari Sang Hyang Widi yang menjadikan makhluk hidup menjadi hidup. Jadi tak ubahnya hidup kita, hidupnya tumbuh-tumbuhan, hidupnya hewan, dan hidupnya manusia, semua bersumber dari Sang Hyang Widi dalam bentuk Atman. Nah, kemudian Atman ini menyusupi segala inti kehidupan dan merupakan hakim semua perbuatan yang berada pada semua makhluk. Ketika kita berbicara hakim, maka kita akan ingat dengan ajaran Pancasrada poin ketiga, yaitu karma pala, hukum sebab akibat. Nah, jadi kita akan bahas tujuan pembelajaran yang pertama tentang pengertian Asta Aiswarya. Dan jika kalian perhatikan, pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu pengertian Asta Aiswarya, kalian bisa melihat pada tampilan slide tentang bagan Asta Aiswarya yang terdiri dari anima, lagima, mahima, prapti, prakamya, isitwa, wasitwa, dan yatra kama wasayitwa. Pengertiannya, Asta artinya 8, Aiswarya artinya kemahakuasaan. Jadi, Asta Aiswarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, maka untuk selanjutnya pada tujuan pembelajaran kedua yang kita bahas adalah bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Yang pertama, anima. Kemahakuasaan Tuhan yang disebut anima atau anu yang berarti atom. Anima dari Asta Aiswarya ialah sifat yang halus
bagaikan kehalusan atom yang dimiliki oleh Sang Hyang Widiwasa. Kehalusan yang dimilikinya susah untuk dilihat dengan mata biasa, akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Nah, seperti di awal tadi yang Bapak sampaikan, kita tidak tahu seperti apa wujud Sang Hyang Widi, seperti apa bentuknya, tetapi kita bisa merasakan anugerah yang sudah diberikan berupa kelahiran, nikmat hidup, dan proses hidup ini merupakan bentuk dari anugerah Sang Hyang Widi. Maka Bapak tekankan kepada kalian semua, tetap yakin dan percaya dengan adanya Sang Hyang Widi. Karena bentuknya yang sangat halus, yang sangat kecil, kalau mungkin dalam istilah ilmiahnya itu ada sel atau atom, itu adalah bentuk terkecil, Sang Hyang Widi bentuknya lebih kecil daripada itu. Karena saking kecilnya. Nah, yang kedua, lagima berarti ringan. Lagima berasal dari kata lagu. Lagima berarti sifatnya yang amat ringan, lebih ringan dari eter dalam unsur panca mahabhuta. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian perhatikan dalam ilustrasi gambar yang Bapak sajikan, ini ada balon. Ya, balon ketika diisi gas, maka dia akan terbang karena ringan. Nah, sifat Sang Hyang Widi lebih ringan daripada eter bahkan dalam unsur panca mahabhuta. Nah, yang pertama anima sangat kecil. Bahkan lebih kecil daripada benda terkecil di dunia yang ada. Yang kedua, lagima sangat ringan. Nah, yang ketiga, mahima. Mahima berasal dari kata maha, yang artinya maha besar. Kemahakuasaannya ini berarti Sang Hyang Widiwasa meliputi semua tempat. Tidak ada tempat yang kosong atau hampa baginya. Semua ruang angkasa dipenuhi. Kalau kita lihat, mungkin dalam ilmu IPA, dikatakan bahwa matahari adalah planet terbesar. Tetapi, wujud dari Sang Hyang Widi, Tuhan itu lebih besar daripada benda terbesar yang ada di alam semesta ini. Lebih besar. Sehingga tidak ada tempat yang kosong atau hampa olehnya. Semua ruang angkasa dipenuhi oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang keempat, prapti. Prapti berasal dari kata prapta, yang artinya tercapai. Prapti, segala tempat tercapai olehnya. Kemana ia hendak pergi, di sanalah ia telah ada. Kalau kalian perhatikan dalam ilustrasi gambar, di sini ada orang yang sedang sembahyang. Misalnya, pada saat hari purnama, seluruh umat Hindu di jagat ini melakukan proses persembahyangan bahkan hampir bersamaan. Misalnya pada sore hari, hampir bersamaan. Tetapi Sang Hyang Widi mampu ada di seluruh tempat di mana dia dipuja. Segala tempat tercapai olehnya. Kemana ia hendak pergi, di sana ia telah ada. Jadi pada saat kalian sembahyang di pura, kemudian ada lagi semeton kita yang bersembahyang di pura B, dan di rumahnya sedang bersembahyang. Pada saat bersamaan pula, Sang Hyang Widi itu ada. Itulah kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Dalam hal ini disebutkan kemahakuasaannya sebagai
prapti. Yang kelima, prakamya. Prakamya berasal dari kata pra dan kama, yang artinya segala kehendaknya selalu terlaksana atau pasti terjadi. Segala kehendaknya pasti terjadi. Contoh, kejadian seperti yang ada di gambar, ilustrasi di gambar, itu ada tsunami. Siapa umat manusia yang sanggup membuat tsunami? Tidak ada. Hanya kemahakuasaan Sang Hyang Widi lah yang sanggup membuat ini. Kenapa? Karena sudah jelas dikatakan segala kehendaknya selalu terlaksana dan pasti terjadi. Kemahakuasaan yang keenam, isitwa. Isitwa berasal dari kata isa yang berarti raja. Isitwa berarti merajai segala-galanya. Dalam hal ini, beliaulah yang maha utama. Yang ketujuh, wasitwa. Wasitwa berasal dari kata wasa, yang artinya menguasai dan mengatasi. Wasitwa artinya yang paling berkuasa. Nah, ilustrasinya Bapak sajikan di sini, ini adalah gambar Sang Hyang Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Dewa Brahma perannya sebagai pencipta. Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Dewa Siwa sebagai pelebur. Dalam konsep Trimurti. Nah, ketiganya ini merupakan sinar suci dari Sang Hyang Widi. Hanya penyebutannya saja. Ketika Sang Hyang Widi mencipta alam beserta isinya, maka beliau diberi gelar Brahma. Nah, ketika Sang Hyang Widi memelihara, menjaga keharmonisan seluruh ciptaannya di alam semesta ini, maka beliau disebut sebagai Wisnu. Nah, ketika Sang Hyang Widi mengambil seluruh ciptaannya, maka pada saat itu Sang Hyang Widi diberi gelar Siwa. Nah, atau mungkin ada sebuah ilustrasi, kalian anak-anak Bapak sudah sangat mengenal Bapak begitu baik. Nah, jadi pada saat ini ketika Bapak dengan gestur menggunakan seragam begini, maka Bapak dipanggil Pak Guru. Nah, ketika Bapak beralih profesi, misalnya ke ladang mencangkul, maka pada saat itu Bapak dipanggil siapa? Pak Tani. Nah, kemudian pada saat di suatu ketika Bapak mangkal di pangkalan ojek, maka Bapak dipanggil sebagai tukang ojek. Nah, tetapi secara keseluruhan tidak merubah identitas Bapak yang sesungguhnya. Identitas yang sesungguhnya itu yang tertera di dalam KTP. Itulah identitas yang sesungguhnya. Sudah jelas disebutkan nama jelasnya Bapak di KTP. Dan yang kedelapan, dari 8 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi adalah Yatra Kama Wasa Yitwa. Jadi yang ke-8 ini berarti tidak ada yang dapat menentang kehendak dan kodratnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menentang kehendak dari Sang Hyang Widi. Jika Sang Hyang Widi berkehendak, pasti terjadi. Tak seorang pun mampu untuk melawan atau menentang dari kehendak Sang Hyang Widi. Nah, jadi itulah ke-8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang sudah Bapak jelaskan satu persatu dari 8 kemahakuasaan. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Waktu Bapak persilahkan. Silahkan angkat tangan.
Jika ada yang mau ditanyakan, baik. Bapak anggap tidak ada yang bertanya ya, karena kalian posisinya diam semua. Maka Bapak akan lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, di dalam buku teks pelajaran pegangan siswa, ada di situ yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, cerita tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Siapa yang mau bantu Bapak untuk bercerita? Saya, Pak. Silakan, ayo. Cerita kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Cerita pendek berikut mengutip percakapan antara Swetaketu dan ayahnya yang bernama Udakala. Cerita berawal ketika Swetaketu bertanya kepada ayahnya, Udakala yang membicarakan keberadaan Tuhan. Percayalah anakku, kata ayah Swetaketu. Brahman adalah esensi tak terlihat dan halus yang merupakan roh seluruh alam semesta ini. Jelaskan kepadaku, ayah, kata Swetaketu. Baiklah anakku, taruhlah garam ini ke dalam air dan kembali besok pagi. Swetaketu melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya. Di pagi hari, ayahnya meminta Swetaketu untuk mengeluarkan kembali garam itu. Swetaketu melihat ke dalam air, tapi tidak menemukan garam itu karena telah larut. Ayahnya kemudian berkata, minumlah air itu, bagaimana rasanya? Asin, ayah, jawab Swetaketu. Carilah garam itu lagi. Ayahnya menyuruh Swetaketu untuk mencari garam yang sudah larut itu. Aku tidak bisa melihat garam itu, ayah. Aku hanya melihat air yang rasanya asin. Nah, dari penggalan cerita yang diceritakan atau yang dibacakan oleh teman kalian, dalam hal ini dibacakan oleh Ayu, ada sebuah ilustrasi di situ, sebuah gelas yang diisi air, kemudian dimasukkan garam. Air dimasukkan garam, kemudian diaduk. Pada saat sebelum garam itu dimasukkan ke dalam air, masih berwujud, masih kelihatan, dan mampu kita membedakan mana air dan mana garam. Nah, ketika garam sudah dimasukkan ke dalam air, kemudian diaduk, maka garam tak dapat dilihat kembali. Tidak bisa dilihat, karena garam sudah larut di dalam larutan air. Begitu juga dengan kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang tadinya kita dapat melihat garam, kita melihat air, dan kita mampu membedakan. Selanjutnya kita tidak dapat lagi membedakan. Tetapi harus kita akui bahwa air yang ada di gelas tersebut rasanya asin. Kenapa? Karena ada garam yang dilarutkan. Meskipun kita tidak dapat lagi melihat wujud atau bentuk dari garam itu sendiri. Maka dari itu, hal senada juga, meskipun kita tidak dapat melihat, tidak dapat mewujudkan garam, tidak dapat mewujudkan Sang Hyang Widi, tetapi kita bisa mampu merasakan. Mampu merasakan rasanya asin, mampu merasakan warenugraha Sang Hyang Widi. Dari mana kita mampunya? Kita dilahirkan, kemudian kita dibesarkan, kita dapat menikmati seluruh ciptaan Sang Hyang Widi yang ada di alam semesta ini. Kita mampu rasakan itu. Maka tanamkan dalam diri bahwasannya Sang Hyang Widi benar-benar ada. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Sang Hyang Widi itu ada. Meskipun tidak dapat diwujudkan
tetapi dapat dirasakan kehadirannya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, begitulah ilustrasinya ketika digambarkan bahwa Sang Hyang Widi ini seperti garam, maka garamnya nggak kelihatan, tetapi dapat dirasakan rasa yang asin pada larutan air tersebut. Tuh ya. Nah, kemudian pada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu sloka dan mantram terkait Asta Aishwarya. Siapa yang mau bantu Bapak untuk membacakan sloka dan mantram yang terkait dengan Asta Aishwarya di dalam buku pegangan siswa? Silakan. Saya Pak Sinta. Oh ya, silakan Sinta. Sloka yang terkait dengan Asta Aishwarya. Kitab Bhagawan Gita, bab 10, sloka 20. Yang berisikan Aham Atma Gudaksa Sarva Bhutasya Dita Aham Adischa Madhyam Cha Bhutanam Anta Evascha. Aku adalah jiwa yang berdiam dalam hati segala insani, wahai Gudakesa. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan penghabisan dari semua makhluk. Disebutkan bahwa Sang Hyang Widi adalah telinga dari semua telinga, pikiran dari segala pikiran, ucapan dari segala ucapan, nafas dari segala nafas, dan mata dari segala mata. Namun demikian, Sang Hyang Widi bersifat gaib atau maha suksma dan abstrak, tidak dapat dilihat. Akan tetapi, di dalam Lontar Buana Kosa, bab 2 sloka 17, ada menjelaskan. Buana Kosa bab 2 sloka 17. Ya. Batara siwa sira Vyapaka sira suksma tan kenang angan-angan. Kadiang ganing angkasa tan kang rahita dening. Manah muang indriya. Ya. Demikianlah bunyinya Lontar Buana Kosa bab 2 sloka 17 yang terjemahannya dijelaskan bahwa Tuhan dalam bentuk siwa, dia ada di mana-mana. Dia gaib, sukar dibayangkan, bagaikan angkasa atau eter, dia tak dapat ditangkap oleh akal maupun panca indria. Ya, jadi sudah sangat jelas disampaikan di dalam Lontar Buana Kosa bab 2 sloka 17 ini bahwa Sang Hyang Widi ada di mana-mana. Sang Hyang Widi gaib, abstrak, tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan. Sukar dibayangkan, karena belum ada yang pernah melihat bentuk Sang Hyang Widi seperti apa. Bagaikan angkasa atau eter, dia tak dapat ditangkap, karena saking kecilnya, bahkan lebih kecil daripada atom. Jadi tak seorang pun dapat menangkap. Ya. Inilah kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi. Nah, tadi sudah disampaikan cerita tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi oleh teman kalian dan beberapa sloka dan mantram yang terkait dengan Asta Aishwarya. 8 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Sampai di sini, adakah yang mau kalian tanyakan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, maka
Rangkaian dari tujuan pembelajaran kita, keempat-empatnya sudah Bapak sampaikan, maka di tahap akhir, mari kita simpulkan secara bersama-sama terkait dengan topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Asta Aiswarya. Murdiawan, dibantu Bapak Murdiawan. Kesimpulan, Asta Aiswarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Simbol Asta Aiswarya disimbolkan dengan singgasana bunga teratai atau padmasana yang berdaun bunga 8 helai atau astadala. Singgasana teratai adalah lambang kemahakuasaan Sang Yang Widi yang menguasai dan mengatur alam semesta dan semua makhluk. Kemahakuasaan ini sebagai keseimbangan alam semesta beserta semua makhluk. Asta Aiswarya terdiri dari anima, laksima, prapti, prapkamya, isitwa, wasitwa, dan yatrakama wasayita. Ya, terima kasih sudah membantu Murdiawan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Asta Aiswarya itu berarti 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Nah, itu kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi ini. Selanjutnya, untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita pada pagi ini, maka Bapak akan melakukan sebuah penilaian. Nah, nanti silahkan begitu pertemuan virtual ini selesai, kalian masuk di Google Classroom. Bapak ada membagikan form tugas dan form penilaian dalam bentuk evaluasi yang sudah Bapak bagikan. Tolong nanti diisi tepat waktu. Kemudian jurnal penilaian sikap. Penilaian sikap ya, terdiri dari 2, yaitu spiritual dan sikap sosial. Yang mana ini Bapak lakukan penilaiannya berdasarkan pengamatan langsung dari selama pelaksanaan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak jelaskan sedikit untuk di kegiatan kalian di Google Form, itu salah satunya adalah kalian membuat sebuah tabel, nanti dibuat di dalam buku tugas kalian, buat tabel seperti ini, yang terdiri dari nomor, kemudian Asta Aiswarya, kemudian contoh nyata dalam kehidupan. Nah, kemudian Asta Aiswarya yang kedua, 3, 4, sampai ke 8 juga sama. Kemudian cantumkan contoh nyata dalam kehidupan kalian. Berdasarkan pengamatan kalian di lingkungan sekitar kalian saja. Jadi tidak usah jauh-jauh. Nah, kemudian di Google Form yang satunya, itu adalah bentuk evaluasi, bentuk pertanyaan yang Bapak susun. Jadi kalian tinggal menjawab saja kuisnya seperti biasa. Bentuknya adalah pilihan ganda. Oke, jelas ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Astongkare. Jadi demikian rangkaian dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Matur suksema atas partisipasinya. Tetap selalu menanamkan diri, selalu bersyukur. Kita diberikan kesehatan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Ingat, pesan Bapak terakhir, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker setiap kali keluar atau bepergian. Jangan lupa selalu mencuci tangan agar terhindar dari wabah.
Mari kita tutup bersama-sama pertemuan hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.